Ya, baik, video ini terkait informasi mengenai epidemiologi gizi. Epidemiologi gizi, saya dosen Adi Yeremia Memahit. Ya, mungkin kalian sudah tahu, tapi saya belum pernah masukkan di semester ini dan kelas ini. Dan sebelumnya saya mau bagi kelompok. Jadi mohon dibagi 4 kelompok dengan materi-materinya akan saya sebut sebentar. Jadi ini kita akan presentasi di minggu depan. Semua kelompok itu harus selesai hari Rabu. Karena kelas kan hari Kamis. Jadi hari Rabu semua sudah selesai. Ketua kelas tolong kumpulkan ke saya. Kumpulkan makalah dan PowerPoint setiap kelompok. Satu kelompok buat makalah dan PowerPoint. Nah, ini ada 4 kelompok. Jadi mohon untuk dikumpulkan ke saya hari Rabu. Karena hari Kamis kita akan presentasi. Ada pengantar dulu dari saya, terus dilanjutkan presentasi dan sesi tanya jawab. Nanti mohon semua harus siap presentasi ya hari Kamis, karena kita akan cabut undi. Kelompok 1 bukan berarti tampil nomor 1, tidak. Bisa jadi tampil terakhir, bisa jadi di tengah, tergantung undian yang kita cabut. Oke. Jadi kelompok 1 ini, saya sebut kelompok 1 saja. Kelompok 1 kan ini epidemiologi gizi, jadi masih ada kaitan dengan epidemiologi atau sedikit bersinggungan dengan angka-angka kematian, angka kelahiran. Nah, itu kelompok 1 akan membahas mengenai itu, tapi dikaitkan dengan gizi. Adik-adik yang kelompok 1 akan mencari topik besarnya adalah ukuran-ukuran statistik kesehatan yang berkaitan dengan gizi. Orang kaitkan dengan gizi. Materi yang pertama yang akan dicari itu teknik penilaian status gizi, teknik penilaian statistik kesehatan. Teknik penilaian statistik kesehatan yang kasusnya gizi, mengenai gizi. Yang kedua, angka kematian kasar. Kalian cari kasus-kasus dan uraikan yang berkaitan dengan gizi, angka kematian kasar. Apa sih angka kematian kasar? Terus bagaimana mencari atau menghitung-hitungnya, rumus dan lain-lain. Yang ketiga, angka kelahiran. Yang keempat, angka kesakitan. Ya, jelas ya. Kalau misalnya tak lewat, menerpe kata-kata bisa back videonya. Untuk kelompok 2, kalian akan membahas mengenai variabel ekologi. Variabel ekologi yang berkaitan dengan gizi. Variabel ekologi yang berkaitan dengan gizi yang kalian harus materi yang pertama yang dibahas adalah variabel sosial ekonomi. Materi kedua, variabel demografi. Dan yang ketiga, variabel budaya. Kira-kira budaya dalam pengaruh gizi itu apa sih? Misalnya budaya di Minahasa, budaya Minahasa apa yang dapat mempengaruhi gizi seseorang atau status gizi secara masyarakat dan lain-lain. Kalian bahas ya itu ya dalam satu makalah. Terus yang ketiga, ini bagaimana menafsirkan status gizi dari kelompok umur. Ini yang kelompok 3 dan kelompok 4 sama kok, dari kelompok umur. Jadi menafsirkan status gizi berdasarkan kelompok umur. Tapi yang kelompok 3 dari status gizi ibu hamil yang pertama, terus status gizi ibu menyusui yang kedua, terus status gizi orang dewasa yang ketiga, terus status gizi lansia yang keempat. Iya, itu materi-materi ini. Status gizi ibu hamil, status gizi ibu menyusui, status gizi dewasa, status gizi lansia. Dan kelompok 4 sama juga menafsirkan status gizi berdasarkan kelompok umur, tapi kelompok umurnya adalah bayi, 1 bayi, 2 anak prasekolah, 3 anak usia sekolah, 4 remaja. Oke. Kalau terlewat nanti saya back dari video. Jadi itu ya materi-materi dari setiap kelompok, dan ada judul besarnya tapi ada yang DP sub bab yang Mir bilang tadi. Kalian bisa putar lagi videonya kalau misalnya masih belum mengerti. Kalau ada pertanyaan bisa juga di kolom komen. Jadi orang akan presentasi hari Kamis cabut undi. Jadi hari Rabu semua kelompok harus selesai semua. Dan dikirimkan ke saya dibantu oleh ketua kelas atau PJ. Mohon kirimkan ke saya ya. Untuk materi-materinya sebelum presentasi H-1 harus ada masuk ke saya materi-materinya, dan kita akan diskusi di pertemuan hari Kamis minggu depan nanti. See you next week.